I said, I will die on the way, or I will meet her next life. Hai everyone, apakah kamu sudah menemukan cinta sejatimu? This is the story of a man in India yang mempunyai pesan penting kepada kita semua bahwa cinta sejati itu memang benar-benar ada dan juga diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Ini adalah cerita tentang pria terlahir dari kasta terendah di India. Pria bernama Pradyumna Kumar Mahanandia. Di India, para orang tua biasanya memanggil peramal untuk memprediksi masa depan anak mereka yang baru lahir. Diramalkan, Pradyumna ini tidak akan memiliki jodoh dengan orang India. Kelak, ia akan menikah dengan seorang gadis yang tinggal di daerah yang sangat jauh. Peramal itu tidak mengatakan dari mana gadis itu berasal, namun dengan beberapa tanda yang diberitahu oleh peramal itu, yaitu wanita yang berzodiak Taurus, pandai bermain seruling, dan mempunyai tanah yang luas. Diawali dengan pertemuan pertamanya. Sebelum mengenal cinta, Pradyumna memiliki kehidupan buruk yang bisa dibilang sangat miskin dan sering dibully oleh temannya. Ketika remaja, ia memiliki bakat menggambar dan digunakannya untuk mencari nafkah dengan menggambar seorang turis yang sedang liburan di India. Disitulah ia bertemu dengan turis Swedia yang bernama Charlotte von Skedvin. Cinta pandangan pertamanya. Tanpa berpikir panjang dan mengingat yang dikatakan peramal, ia langsung mengajukan beberapa pertanyaan ke turis Swedia tersebut, yaitu asal, zodiak, dan pandaikah ia bermain seruling. Dan ternyata semua jawaban yang dijawabnya sama persis dengan yang diramal oleh si peramal saat ia masih kecil. I remember the professor. May I ask you a few personal questions? Yes. Are you born May? Her eyes were becoming. Yes, but how did you know? Then I asked second question. Are you a musician or music teacher or music? Yes, I'm studying music to be a music teacher. Third question asked, are you the owner of jungles? I said, I am. Jungles, no, but forest. I'm the owner of forest and land, lakes. And I was shaky, everything, yes, and I was so nervous. I repeated the same. We are destined to meet, you will be my wife. Pada akhirnya, Pradyumna melakukan pendekatan terhadapnya. Saat bertemu di pandangan kedua, mereka berdua sudah mulai saling jatuh cinta. Sampailah di saat mereka berdua telah berpacaran selama sebulan di India. Sesaat Charlotte tiba-tiba harus kembali ke negara asalnya di Bora, Swedia dengan permintaan oleh orang tuanya. Meskipun keduanya telah berpisah, mereka masih melakukan komunikasi melalui pos selama 16 bulan LDR. Di zaman itu, masih menggunakan pos untuk mengirim surat. Karena rasa cinta Pradyumna yang terlalu dalam pada gadis idamannya itu, ia bersumpah akan menikahinya dan mendapatkannya dan menjadikannya istri. Dengan tekad yang kuat dan yakin, ia akan pergi ke tempat asal Charlotte untuk menemuinya. Bermodalkan sepeda dan modal yang tidak seberapa, ia melakukan perjalanan jauh ke Bora, Swedia. Pradyumna menempuh jarak sekitar 3.600 km melewati 8 negara dan waktu 5 bulan untuk mencapai ke sana. Selama perjalanan, ia tidur di tenda, hostel, dan bahkan di luar ruangan pada saat malam yang dingin. Tantangan terberatnya justru muncul saat dia tiba di negara kekasihnya itu, Swedia. Petugas imigrasi melarangnya masuk. Lalu dengan bujukan dan menceritakan perjalanan Pradyumna tidak membuahkan hasil sama sekali. Sampai akhirnya ia meminta petugas untuk menelpon Charlotte langsung, yang akhirnya mengizinkannya masuk. Dan sampailah mereka bertemu di sana. Mereka tidak bisa berkata sepatah kata pun dan hanya menangis dalam pelukan. 2 tahun kemudian mereka menikah di Swedia dan kembali ke India untuk menikah kembali dengan adat sang pria. समझते जाने इसने मूवीज तो यार काना कोई नहीं है नमस्कार नमस्कार हरिओ हरिओ नमस्कार
Namaskar, namaskar. Sejak momen mengharukan tersebut terlewat, dan mereka masih tidak bisa percaya bahwa atas apa yang telah ia lakukan dan lewati selama ini, di saat usia perkawinan mereka yang sudah menginjak 40 tahun dan sudah memiliki 2 orang anak. Sesudah berkeluarga, mereka merintis karir sebagai seniman. Pada 2014, Pradyumna mendapatkan gelar kehormatan di sebuah universitas di India. Pada 2005, ia bahkan dinominasikan untuk meraih Nobel Perdamaian. Only to remind your own. I respect the light within you. Pradyumna mengatakan, ia tidak pernah meragukan satu hal, nasib ada di tangan kita sendiri. Gua Fangkisu, see you in the next video. Bye.